dari Hayabusa adalah Hilda. Hilda dan juga Chong. Itu dia yang harus dipikirin juga. Jadi kalaupun emang pengen engage ke arah dari Angela, lihat trio mid lane dulu siapa Ini itu. sama-sama early advantage banget. Karena bicara soal Khalid pun sama-sama bisa ngidupin karya power early-nya. Bisa tapi butuh level 2 dulu Cipi. Nah. Kalau belum level 2 agak susah, apalagi kalau ketemu Hilda. Kita akan mungkin melihat ya hasil akhir dan fakta di lapangan terkait 5 hero yang sudah diamankan dari masing-masing tim. So without any further ado, let's get to the land of doubt. Oh di sini Gatot kacanya adalah Gatot kaca XP ya guys ya. Jadi Khalidnya ditaruh di arah roamer. Oh ini biar lebih enak lagi untuk bisa melakukan rotasi. Karena di area mid lane sudah mulai ada satu buah serangan yang hampir membuat mid lane dari tim pendekar babak belur. Yap, dan Vitong sepertinya masih mencoba untuk ngelihat dulu, sedikit ngebuka map dulu biar supaya Kenshi-nya ketahuan berada di daerah mana. Dan ini bisa dibilang salah satu gak enaknya ya untuk Link di zaman sekarang. Agak lama untuk ngefarmnya dibandingkan dengan tipikal-tipikal kayak Hayabusa, Suyo dan juga lain-lainnya. Makanya dia di sini juga ngelihat dari emblemnya ya pakainya Warcry. Untuk ngemaksimalin damage-nya dan fatal juga di sini. Banyakin ke arah critical chance dan juga critical damage-nya. Betul, 2 critical. Cuman Tenacity yang menarik sih ini juga dari matchup Iritalnya ya untuk battle. Benar-benar maksimalin karya safety lane-nya dulu. Sedangkan dari Mochi masih struggle nampaknya untuk bisa melakukan clearing di area mid lane. Karena memang mid lane dari pendekar nggak bisa secepat itu juga ketika di match up dengan Buba. Sedangkan dari Shane masih terus menjadi informan karena emang jujur dari Pet Cave juga proaktif banget dengan menempatkan karya Khalidnya di area roamer seperti ini. Karena mereka tahu kalau misalkan mereka mainnya agak dibikin kalem ya dari awal ya. Ini pendekar yang bakal main agresif. Makanya sebelum pendekar yang main agresif, Bad Cave duluan yang mainnya agresif duluan dengan cara apa? Invade jungle, buka-buka map dari Vitongnya juga gitu. Dan ternyata debut pick untuk 3 hero ya, Chow, Angela dan juga Link. Sementara Battle dan juga Hilda dengan Bravo-nya itu udah win sekali lah. Udah dapetin angin segarnya ya, udah mulai dapetin karakter gameplaynya juga dari pendekar. Dan sudah mulai mengarah ke objektif battle, nampaknya bakal ada satu buah clash. Lihat bagaimana satu buah dapat sword, tapi nampaknya retribution masih bisa diarahkan begitu saja dari seorang cutie. Yang membuat akhirnya Bad Cave berhasil men-take over karya objektif Turtle. Tendangan yang masih belum ready dari Shane membuat akhirnya tidak ada pick off yang terjadi kepada Hayabusa. Walaupun dari segi HP-nya tadi udah benar-benar tipis banget. Pokoknya kan damage dari Shane sebenarnya juga udah gede. Tapi sayangnya kita ngeliat dari Kenshi yang masuk tadi, damage itu masih belum cukup banget, masih belum terasa. Karena menurutku minimal 2 item dulu bagi Link. Ya bisa dibilang emang agak-agak repot dan agak-agak lama untuk memanasin Link-nya. Tapi begitu masuk ke menit ke-6 menurutku power Link baru kelihatan. Iya. Menit 6 menit 5 lah. Link sekarang scaling by waktu ya. Yang dimana kalau kita lihat juga untuk di Turtle pressure-nya bisa diamankan oleh Bad Cave. Dan untungnya nggak ada objektif kill lainnya yang bisa diamankan. Man, pendekar mereka harus pulang dengan tangan kosong. Goldnya pun nggak terlalu signifikan. Ini juga bisa dibilang jadi good news-nya. Dan tadi kalau kita pantau battle udah dapetin 2 farming lane-nya juga Ji. Ya dengan battle yang sudah dapetin ke arah 2 farming lane. Ngebuat adanya power damage yang lumayan didongkrak lah dari gold lane-nya. Tinggal gimana targeting dari Shane aja nih. Karena ini yang dibutuhkan sama teman-teman dari pendekar. Dapetin early gold advantage-nya dari apapun caranya. Mau pick off, mau turtle, mau ngambil ke arah ganking. Yang penting apa? Yang penting menangin dulu satu power untuk hero-nya mereka. Antara Irita ataupun Link. Karena itu yang dibutuhkan. Sekalinya mereka udah jadi, damage-nya gede banget. Ini masih berada di zona nyaman tapi ada coach komen. 100% gue bisa kalahin pendekar dengan gue menjadi coach. Luar biasa dari Vinsmoke, ex-player. Bener, tapi battle di top lane. Ya sudah mulai terkepung. Bakal coba untuk mulai dipegang kembali. Tapi nampaknya informasi tersebut dijegal dengan ada Hardguard yang masuk ke tubuh dari seorang Kenshi. Hujaman membuat akhirnya first blood berhasil diamankan dari teman-teman pendekar. Tapi dibayar dengarnya satu buah setup dari seorang Vitong. 2 pemain down, 2 ditukar 2. Looking for more. Bravo masih coba menahan. Tapi nampaknya damage yang dihasilkan dari seorang Taser terlalu masif. Sehingga 3 pemain tumbang dari tim pendekar. 3 tukar 2 dengan posisi Corvette juga tadi melakukan Avatar of the Guardian dengan sangat-sangat baik. Tapi Corvette dipegangin oleh Mochi untuk dari top lane tapi masih bisa cabut. Setidaknya Battle mendapatkan total 2 assist yang ngebuat akhirnya power dari masing-masing gold lane ini udah lumayan ke spike up juga. Tezram 2 kill, 2 assist tangan dari Battle. Tapi sayangnya Kenshi tadi tumbang. Begitupun juga dengan seorang Cutie ngebuat jungle dari masing-masing tim. Itu harus delay dulu dari segi leveling up-nya. Yes, dan nampaknya dengan hilangnya Kenshi ada waktu yang terbuang. Dan ada waktu juga yang tidak bisa dia elakkan untuk masuk ke area Turtle yang diselamatkan oleh Corvette.
Dapat outlet for defensive, Waduh, Sensor kena. flicker mengarah ke Kenski. Tidak bisa mundur tapi nampaknya hard guard di waktu yang tepat mampu untuk menyelamatkan karya tubuh seorang Kenski. Sehingga Kenski still survive di area tersebut. Dan membuat akhirnya dengan dari team fight seintens itu, dari segi gold laner ini sama-sama nge-mirror untuk mengambil ke arah gold shield turretnya. Namun ada sedikit informasi dari Shane bahwa ada yang datang tiba-tiba. Yap, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu ya. Mundur dulu. Belum waktu yang tepat buat ngasih follow up ke area team fight-nya juga. Sedangkan dari pendekar masih di misi untuk menggemukkan battle hasil di posisi ini. Iya, karena untuk di early damage untuk pendekar ini benar-benar kurang banget. Mid lane mereka lebih ke arah mid lane support. Untuk jungle mereka late game scaling. Dari segi gold laner mereka hal yang sama juga. Apalagi sudah dimenangkan oleh Tezram dari segi laningnya. Ngebuat damage dari pendekar ini benar-benar ke-tone down banget. Dan adanya perbedaan gold ini membuat keadaan ya bisa dibilang makin parah juga nih untuk pendekar esports. Yes, 16 3.000 gold, bahkan 2.000 lah ya kurang lebih dipegang oleh teman-teman dari Bad Cave. Konsistensi yang masih coba untuk ditahan EOG. Diaktifkan oleh Corvette, tidak menarik target operasi, memberikan space terhadap Tezram untuk bisa berfokus ke area objektif Pak Tentara. Tapi lihat bagaimana target tersebut masih bisa dijaga. Ya, masih benar-benar aman banget untuk teman-teman dari pendekar. Namun kita ngeliat adanya gold yang mungkin sedikit tipis-tipis lah ya, pelan-pelan. Dicoba untuk di-reach lagi oleh pendekar yang tadinya di angka 2000, sekarang di angka 1700, 1800. Hal yang lumayan susah sebenarnya untuk bisa dimenangkan oleh pendekar dengan posisi seperti ini. Namun tiba-tiba wow. Diversion, posisi terhimpit yang membuat battle menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi tidak dengan Bravo, menjadi makanan dan sasaran bagi tim Bad Cave. Killing spree terus-menerus berhasil diamankan oleh Tezram. Balik lagi, Bravo di sini niatnya adalah untuk menggunakan Revitalize. Jadi kalaupun emang nanti nyentuh ke arah late game, seenggaknya dia masih bisa jadi supporting power bagi teman-teman dari pendekar yang lainnya. Tapi damage dari Khalid, wow, sangat terasa di tangan dari Kenski. Ya, dan ini nggak begitu equal ketika kalau kita bicara soal Bravo dan juga Shane, ternyata nggak sebegitu bisa jadi batu sandungan buat Sora Cutie. Apalagi Sora Cutie juga lumayan free ya dari tadi ya untuk melakukan split push dan juga farmnya gitu loh. Makanya ada perbedaan level 1 ya antar jungle dari kedua belah tim. Ya, dan space farmingnya justru tidak mengarah begitu baik dari seorang Kenski. 3 kill berhasil diamankan oleh Tezram, masih coba untuk mau lebih di area dispersion dan juga rotation, mampu untuk menyerap ke area beberapa pemain dengan duality tersebut. 3 pemain tumbang dan bahkan damage-nya dia selalu Kenski mampu untuk mengarah ke 2 pemain, namun bayaran yang harus ditelan dari pendekar adalah 5 nyawa pemain mereka hilang serta ada outer middle turret yang berhasil diruntuhkan. Lagi dan lagi damage auto yang masih belum terasa dari Kenski. Dia loncat dapetin 2 kill memang, tapi damage-nya masih belum bisa nge-one shot ke arah dari Hayabusa Sora Cutie. Ini problem kenapa Link gak pernah muncul di meta zaman sekarang. Karena terlalu dependent dengan adanya late game menurutku. Battle di sini udah mendapatkan ke arah Berserker Fury-nya. Hal yang benar-benar baik banget. Tapi kita lihat dari segi replaynya ada satu Mochi yang jadi target pertama duluan. Mungkin halnya akan berbeda kalau misalkan adanya Tempest Blade dicampur dengan adanya Hardguard. Namun lihat bagaimana Tempest Blade dengan pedang yang sangat-sangat akurat tapi tidak bisa langsung nge-pick off ke arah Vitong dan juga Sora Cutie. Tapi nampaknya ada satu buah serangan kembali yang coba untuk dilancarkan oleh Bad Cave. Lihat bagaimana Tezram dan juga sosok Sora Cutie mampu untuk bisa menembakkan karya 3 pemain. Tapi nampaknya Tezram terlalu dalam berada di area lini pertahanan buat shutdown. Diamankan oleh tim pendekar. Dan aku suka banget dengan strategi yang dijalankan oleh Bad Cave EXO. Mereka memaksakan untuk bermain di daerah sempit agar mengurangi adanya keefektifan dari Kenski untuk bisa kabur. Begitupun juga dengan adanya Bravo. Dan tentunya memaksimalkan power dari Avatar The Guardian dan duality yang dimiliki oleh Huben dan juga Corvette. Kalau sampai pendekar terpancing terus untuk bermain di daerah sempit, ini bakalan menjadi kemenangan menurutku untuk teman-teman dari Bad Cave EXO. Ya, ini kalau sampai nggak ditemukan celahnya ya, atau setidaknya bisa dapetin space buat battle, kasih deliver damage, mungkin bisa beda cerita. Karena kalau kita lihat dari tadi, diversion momennya Huba benar-benar relevan. Tapi kalau kita lihat The Way of Dragon yang bisa dimaksimalkan untuk pick off metode powernya, pendekar malah nggak kelihatan. Benar. Apalagi kita ngelihat bagaimana dengan mid lane Mochi ya. Menggunakan Angel di game kali ini defending bakalan susah banget sih menurut. Clear wave potential yang bakalan sulit banget. Walaupun udah ada battle ya, tapi battle pun di kondisi yang menurutku juga nggak optimal untuk di game kali ini. Lihat bagaimana perbedaan point kill tinggi banget antara Tezram dan juga battle. Ngebuat pastinya ada perbedaan yang lumayan terasa antar god laner. Ya, tapi mereka masih maju tak gentar, konsulpate terdengar. Waduh, dapat Huba. Dragon mengarah ke area Huba, masih bisa bertahan dengan di duality moment. Lihat bagaimana battle berfokus ke area objektif tersebut. Dan juga Kenski yang berhasil mengunci ke Tezram. Lord masih bisa diamankan dengan adanya damage dari Retribution Sora Cutie. 2 pemain terpantau berhasil dilatakan pemain-pemain dari tim pendekar. Tapi lihat bagaimana mereka bakal coba untuk mulai Dikejar membayar lagi 3 member
dari Batcave Salvador dipaksa mundur. Yes, dan dengan posisi seperti ini sepertinya teman-teman dari Pendekar ada sedikit mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Dengan push seperti ini, namun tetap dilanjutkan CP. Yes, mereka masih coba untuk mau lebih menukar Lord dengan adanya objektif demi objektif. Tapi lihat bagaimana seorang Cutie masih bisa menukar kembali dengan adanya satu Shen yang tumbang di area mid lane. Masalahnya adalah Kenski udah mendapatkan poin kill lagi dan ngelihat dengan adanya battle yang udah dapetin space yang luas juga dan assist yang banyak juga. Ini tuh bakal ada gold spike yang lumayan tinggi juga gitu loh. Wow, Diversion yang untungnya adanya Bravo ya, yang ngebuat akhirnya masih bisa mundur ke area belakang terlebih dahulu. Dan masalahnya teman-teman dari Batcave nggak mau ketinggalan using Lord advantage-nya, walaupun di area bawah sudah mulai coba untuk dikurangi. Nah tapi ini momen-momen yang menurutku cukup apa ya, deg-deger lah untuk teman-teman dari Batcave EXO. Kenapa? Karena menyentuh ke angka menit 10 seperti ini, power spike dari retail dan juga Link ini udah mulai terasa CP. Mereka nggak boleh bisa ngasihin waktu lebih dari 15 menit untuk pendekar. Karena begitu masuk ke 15 menit ke atas, menurutku itu adalah ultimate power dari damage output dari critical udah mulai lumayan kenceng nih chance-nya untuk bisa keluar. Sementara kalau kita ngelihat dari mid lane ya Mochi, dia baru dapat 2 item aja. Berbeda dengan adanya Luoyi yang udah mau menuju ke arah 3 item. Tapi item-item ini penting banget. Kenapa? Yang didapatkan adalah Flash of the Oasis dan juga Glowing One. Dan semakin panjang game berjalan, semakin sulit juga untuk menjaga adanya split push dari Kenski. 5-3-1 masalahnya sekarang. Udah 5-3-1, ditambah lagi ya udah berupaya, udah effort juga buat mainin karya Farlane-nya. Ini udah double combo juga ya. Lihat itu battle, sih. damage-nya jauh lebih besar daripada Tezram karena adanya team fight yang lumayan nempel ya dari teman-teman Batcave EXO. Dan ini yang menurutku ya sangat berbahaya bagi Batcave EXO kalau mereka nggak bisa maksimalin diversionnya. Itu dia, masih ada harapan nampaknya di situasi yang tidak begitu baik dari teman-teman pendekar di beberapa menit sebelumnya. Sedangkan dari Batcave masih coba untuk mulai meracik strategi. Dari bagaimana diversion momennya bisa seoptimal itu. Karena targetnya adalah ya mungkin untuk saat ini battle itu tadi. Melihat dengan adanya impact power yang udah bisa diberikan. Cuman yang bikin penasaran juga gimana mereka nge-maintain laning sebelum Lordnya muncul. Nah masalahnya kalaupun emang ada split push yang dilakukan oleh teman-teman dari Batcave EXO. Masih ada lah yang bisa nge-split yaitu dari, bukan nge-split sih tapi defend. Dari Angelanya. Kenapa? Ya balik lagi Heartguard bisa instantly dia di tempat yang berbeda. Namun melihat dengan adanya satu turret di arah top lane yang diamankan, kayaknya emang di sini lebih ke arah untuk screening dulu nih dari kedua belah tim. Itu dia. Itu kayaknya terlalu cepat muncul ya nggak sih, Ci? Kayak bisa Kayaknya di-hold iya. lebih lama. Cuman ya ini bagian dari strategi. Shen base campnya terciduk nampaknya bagi teman-teman dari Batcave. Harus putar balik mundur. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur. Sedangkan wave-nya di area bawah masih terus dikerahkan oleh Kenski. Ini lumayan proaktif banget di gerakan Kenski. Iya. Dan yang udah masuk level 15 juga dengan Kenski yang bisa dibilang bawahnya udah jalan banget tuh. Power banget dan dia udah jalan banget. Dan buat Kenski lumayan mudah lah untuk bisa backstabbing dan lihat Kenski datang dari mana. Yes, Kenski sudah mulai datang. Heartguard sudah mulai mengarah ke arah kepala dari seorang Kenski. Lordnya masih belum terreset tapi nampaknya fokus dari battle. Memberikan bola mengarah ke Tezram tumpang. Shutdown berhasil di secure double kill. Diamankan begitu saja oleh seorang battle. Walaupun ada satu mega kill juga yang berhasil di secure oleh seorang Vitong. Tapi nampaknya itu tidak begitu adil. Karena battle masih bisa berfokus ke arah Corvette. 3 pemain tumbang ditukar di karenya Shane saja. Seperti yang gue bilang ini udah masuk ke warning sign dari Batcave EXO. Karena walaupun dapetin Lord yang sudah enhance, lihat bagaimana gold swing terjadi dengan adanya 2000 gold lead tambahan dari pendekar. Apalagi Kenski masuk lewat belakang dengan pergerakan yang sangat mulus banget. Ngebuat tadi perpisahan team fight pun terjadi. Corvette tadi melakukan Avatar of the Guardian dengan niatan adalah untuk menahan Bravo dan juga Chow dari Shane. Namun ternyata real danger-nya, bahaya aslinya itu ada di Kenski plus Mochi yang berada di arah depan menutup Hube agar damage utama dari Batcave EXO pun menghilang. Dan hanya dengan satu kali momen itu saja gold swing terjadi dengan pendekar sekarang leading di atas 1000 gold. Jauh sih, bahkan momen di mana Lordnya muncul pun sebenarnya wave mininya pendekar jauh lebih unggul. Itu dia. Dan akhirnya split push juga mudah kan dilakukan oleh Kenski di arah bottom lane. Betul, dan masih dengan pola yang sama mereka masih coba untuk berusaha mengcover karya Lord. Diversion moment. Bakal coba untuk mengarah ke arah Shane. Tapi nampaknya Shane tidak bisa menahan damage yang begitu besar. Memancing kembali keributan pendekar di area si team fight. Mampu untuk bisa memegang karya Tezram. Hilang itu saja bentuknya tidak begitu adil. Akan double kill di secure. Lucky Favor, triple kill. Diamankan begitu saja. Bahkan Maniac mampu di secure kah? Namun shutdown moment yang menjadi penutup sehingga wipe out. Diamankan oleh teman-teman dari tim pendekar. Pembagian tugas dari pendekar yang sangat perfect. Wow. Red player melakukan team fight, Batu melakukan defensive maneuver dan one straight push. Wow.
Esports. Wow. Using Lord yang minus advantage membuahkan wipe out bagi tim Bad Game Salvador. Dan nampaknya teman-teman dari Pendekar bakal coba dulu take forward karya high ground base sehingga match yang terakhir ditutup dengan kemenangan 2-0. Kenski bermain dengan sangat